semuanya, kenalin aku Nisha Indiagreng Sementa. Di sini aku akan menjelaskan tentang fungsi logika pada aplikasi Excel ya teman-teman. Nah, pertama-tama mari kita membuka aplikasi Excelnya terlebih dahulu. Untuk memulai kita klik dan workbook ya teman-teman. Nah, di sini karena kita akan mempelajari fungsi logika, di set pertama kita harus membuat namanya fungsi logika ya teman-teman, biar lebih jelas aja apa yang kita pelajari. Fungsi logika. Nah, kalau sudah, mari kita membuat judulnya biar kalian tahu ya teman-teman apa yang sekarang mau kita pelajari. Kita buat juga fungsi logika. Nah, di sini biar lebih jelas lagi, kita boleh buat dia match and centernya biar dia ada di posisi tengah ya teman-teman. Dan kita boleh kasih kita boleh boldkan dan kasih ukuran yang lebih besar ya teman-teman biar lebih nampak. Dan kita juga boleh beri warna, terserah kita ya teman-teman mau kasih warna apa. Saya mau kasih warna orange saja. Nah, sebelum saya masuk ke apa-apa aja fungsi logika, saya akan menjelaskan apa itu fungsi logika. Jadi, fungsi logika yaitu jenis fungsi di Excel yang melibatkan aljabar Boolean ya teman-teman. Boolean merupakan suatu data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true dan false. Fungsi logika biasanya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan penilaian terhadap pernyataan salah atau benar. Nah, dalam fungsi logika ini teman-teman ada 7 kategori ya teman-teman. Yang pertama ada and, false, if, not, or, truth, dan if error ya teman-teman. Nah, dari ketujuh kategori tersebut kita akan mempelajari 4 fungsi. Nah, yang pertama kita masuk ke fungsi logika not. Jadi kita buat di sini logika not. Nah, biar lebih jelas lagi, saya akan menjelaskan apa itu fungsi logika not. Nah, jadi fungsi logika not itu untuk membalikan nilai dari suatu statement ya teman-teman. Nah, biar lebih jelas kita buat di sini pengertiannya. Membalikan nilai dari suatu statement ya. Nah, sudah lebih jelas ya teman-teman. Nah, hasil dari fungsi logika not ini bila dihasilkan dia akan bernilai truth atau false. Jadi kita buat di sini bernilai truth atau false. Nah, jadi fungsi logika not ini juga memiliki bentuk negasi. Nah, apa itu bentuk negasi? Negasi adalah suatu pernyataan yang bernilai benar kalau pernyataan sebelumnya bernilai salah. Dan begitulah sebaliknya ya teman-teman. Kita boleh buat juga di sini memiliki bentuk ya, memiliki bentuk negasi. Nah, ini negasinya boleh huruf besar aja. Negasi. Nah, di sini biar lebih jelas kita boleh kasih contoh ya teman-teman. Ini boleh kita warnain biar lebih jelas. Mungkin biar lebih bagus aja ya teman-teman, biar lebih rapi. Kita kasih warna hijau aja. Nah, sekarang kita masuk ke tabel kebenaran logika not teman-teman. Kita di logika not kita hanya menggunakan satu statement aja ya teman-teman dan hasilnya. Nah, yang pertama ada statement. Kita tulis di kolom yang pertama statement. Nah, dan di kolom yang kedua kita tulis not karena yang kita akan mencari hasil dari logika not tersebut ya teman-teman. Ini boleh kita bolderkan aja. Boleh kita bolderkan aja ya teman-teman. Kita klik yang ini ya, all bolders. Kita klik. Nah, di sini kita kurang ya teman-teman. Kita buat 2 aja. Nih. Nah,
karena kita akan membuat statementnya itu cuman ada 1 dan angka 0. Kenapa ada angka 1 dan angka 0? Karena di fungsi logika ini kita menggunakan bilangan biner, di mana bilangan biner tersebut menggunakan angka 1 dan angka 0 ya teman-teman. Angka 1 dan angka 0. 0. Nah, bagaimana cara mencari hasil dari fungsi logika NOT ini? Kita menggunakan rumus sama dengan NOT. Buka kurung. Di sini kita klik dari A6 ya teman-teman, statement yang kolom pertama. Kita klik, terus kita kunci dengan menggunakan F4 atau function. F4 atau function ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, hasilnya akan keluar false karena angka 1 itu bila yang sebenarnya dia truth, maka bila dinotkan dia akan bernilai false. Nah, bagaimana dengan angka 0? Mari kita coba lagi ya teman-teman. Sama dengan not, buka kurung, A7, kita function atau kita kunci, tutup kurung, enter. Nah, kenapa hasilnya truth? Karena di sini angka 0 bila angka 0 hasilnya itu yang sebenarnya itu adalah false, dan bila dinotkan dia menjadi bila dinotkan dia akan menjadi truth ya teman-teman. Nah, mungkin ini kita boleh kasih warna biar lebih jelas aja, biar lebih jelas gitu ya teman-teman. Ini boleh kita kasih warna kuning ya, biar lebih bagus. Jadi, sekarang kita akan masuk ke fungsi logika yang kedua, yaitu fungsi logika yang kedua, fungsi logika N ya teman-teman, logika N. Fungsi logika N. Nah, apa itu? Saya akan menjelaskan dulu apa itu fungsi logika N. Nah, fungsi logika N adalah untuk menggabungkan 2 atau lebih statement yang hasil eksekusinya bernilai true dan false. Nah, jadi pengertiannya itu untuk menggabungkan 2 atau lebih statement, yang hasilnya bernilai truth atau false ya teman-teman, atau false ya. Nah, di fungsi logika N ini dia mempunyai bentuk konjungsi dengan konsep perkalian. Nah, kalian boleh tambahin juga ya teman-teman di sini pengertiannya biar lebih paham aja gitu. Nah, di sini kita buat memiliki bentuk konjungsi dengan konsep perkalian. Nah, jadi itu aja mungkin pengertian fungsi logika. Nah, di sini kita boleh kasih warna ya teman-teman biar lebih bagus. Jadi terlihat rapi aja, terlihat bagus. Kita kasih warna hijau, kita samakan soalnya dengan soal yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat tabel kebenaran di logika N ya teman-teman. Jadi di fungsi logika N itu memiliki 2 statement ya teman-teman. Jadi kita buat 2 statement. Statement yang pertama. Di sini statement kedua. Statement kedua ya teman-teman. Dan di sini hasil dari logika yang udah kita kerjakan menggunakan rumus ya teman-teman. Dan di sini N. Ini boleh kita bolderin dulu. Nah, di sini kalau kita mau mencari fungsi logika N, kita harus mempunyai contohnya ya teman-teman. Saya mau menggunakan contoh misalnya
berat badan ya. Berat badan BB, misalnya BB Agus. BB Agus itu kita buat, ini contoh ya teman-teman, BB Agus kita buat 45. Terus BB Fahri kita buat 60. Ya teman-teman, ini contoh saja ya teman-teman, mungkin ada yang namanya bersangkutan, jangan sakit hati ya, ini kita buat contoh aja. Hari ini kita folderin dulu. Sorry, ini bukan di sini ya. Ada enter 60. Oke. Nah, bagaimana mencari statement 1 dan statement 2-nya? Di sini kita buat angka 1 1 1 1 0 0 1 dan 0 0 0 0. Nah di sini ini contoh statementnya ya teman-teman. Jadi di sini bagaimana cara mencari fungsi logika n ini? Kita menggunakan rumus sama dengan n buka kurung. Karena ini benar dan benar, makanya kita buat pernyataannya yang benar ya teman-teman. Seperti BB Fahri lebih kecil, BB Fahri lebih besar daripada BB Agus. Titik koma. Kenapa saya menggunakan titik koma? Karena program dari laptop saya menyuruh untuk membuat titik koma. Jadi kita harus memperhatikan ya teman-teman, ada juga laptop yang menggunakan koma. Nah, jadi kita lanjutkan. Karena statement yang kedua benar, kita buat BB Agus lebih kecil daripada BB Fahri. Kita tutup kurung, lalu enter. Nah, true. Kenapa hasilnya true? Karena 1 dikali 1 adalah 1. Sedangkan 1 yaitu true dan 0 adalah false. Nah, jadi bagaimana kalau 1 dikali 0? Kita coba koma n buka kurung. Karena statement yang pertama benar, kita buat 60 lebih besar daripada 45. Titik koma. Berat badan Agus lebih besar daripada berat badan Fahri. Nah, kita tutup kurung, enter. Nah, kenapa hasilnya false? Karena 1 dikali 0 adalah 0, di mana 0 dalam fungsi logika itu bernilai false ya teman-teman. Nah, di sini bagaimana mencari statement yang pertama itu 0? Kita buat sama dengan n buka kurung. Berat badan Agus lebih besar daripada berat badan Fahri, titik koma, berat badan Fahri lebih besar daripada berat badan Agus. Enter. Nah, hasilnya akan false ya teman-teman, karena 0 dikali 1 yaitu 0. Nah, kita buat contoh yang keempat ya teman-teman. Sama dengan n buka kurung. Berat badan Agus lebih besar daripada berat badan Fahri, titik koma, berat badan Fahri lebih kecil daripada berat badan Agus. Nah, hasilnya juga akan false teman-teman, karena 0 dikali 0 adalah 0. Nah, jadi ini kita boleh kasih warna ya teman-teman. Kita kasih warna biar lebih rapi dan bagus. Ini juga kita kasih warna, kita samain aja ya teman-teman warnanya, biar nggak salah-salah, biar lebih rapi juga. Ini juga boleh kita kasih warna. Nah, setelah itu kita masuk ke contoh logika yang ketiga. Kita masuk ke fungsi logika yang ketiga, yaitu logika
logika OR ya teman-teman. Logika OR. Apa itu pengertian fungsi logika OR? Jadi fungsi logika OR itu sama dengan fungsi logika N. Bedanya bila fungsi logika OR itu menggunakan perjumlahan, sedangkan fungsi logika N menggunakan konjungsi dengan konsep perkalian. Nah, jadi apa pengertian fungsi logika OR? Jadi pengertiannya yaitu untuk menggabungkan dua atau lebih statement yang hasilnya bernilai truth atau false ya teman-teman, atau false. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi logika OR itu memiliki bentuk disjungsi dengan konsep perjumlahan. Jadi kita buat di sini memiliki bentuk disjungsi dengan konsep penjumlahan. Nah, mungkin ini aja pengertian dari logika OR. Kita boleh kasih warna seperti yang di atas tadi. Kita samain aja ya teman-teman. Boleh kita beli warna. Nah, di sini kita akan membuat contoh tabel kebenaran dari statement dari logika. Logika ya. Logika. Oke. Sudah. Nah, di sini kita akan membuat tabel kebenaran dari fungsi logika OR ya teman-teman. Jadi fungsi logika OR itu sama dengan fungsi logika N, menggunakan dua statement ya teman-teman. Nah, kita akan buat statement yang pertama, statement yang pertama dan statement yang kedua. Nah, di sini kita akan membuat OR ya teman-teman, karena kita akan mencari hasil dari logika OR. Nah, di sini boleh kita bolder dulu. Ini boleh kita bolder biar lebih rapi ya teman-teman. Nah, fungsi logika OR ini juga menggunakan contoh ya teman-teman, seperti BB Agus tadi, BB Agus dan BB Fahri. Kita buat contoh yang sama aja ya teman-teman, BB Agus dan BB Fahri ya teman-teman. Nah, di sini kita buat 45 dan 60. 60. Ini boleh kita bolder juga. Boleh kita bolder. Nah, di sini kita buat sama ya teman-teman, 1100 1010. Ini bebas ya teman-teman kita buatnya, yang penting dia ada yang 1 dan ada yang 0 ya teman-teman. 11 0. Di sini kita buat 1, di sini kita buat 0. Di sini kita buat 0, di sini 1, di sini 0. Udah oke. Bagaimana mencari fungsi logika OR? Jadi kita menggunakan rumus sama dengan OR, buka kurung, sama seperti tadi ya teman-teman. Berat badan Agus, kita buat pernyataan benar karena 1 itu benar ya teman-teman, karena 1 itu truth dan 0 itu false. Jadi karena statement yang pertama dan statement yang kedua itu angka 1, jadi kita buat pernyataan yang benar ya teman-teman. Berat badan Agus lebih kecil daripada berat badan Fahri, titik koma. Berat badan Fahri lebih besar daripada berat badan Agus. Nah, sama dengan truth. Nah, jadi kenapa hasilnya truth teman-teman? Karena 1 ditambah 1 yaitu kalau di
dalam matematika biasanya 1 ditambah 1 yaitu 2 ya teman-teman. Nah, karena kita di fungsi logika ini menggunakan bilangan biner, yang ada hanya angka 0 dan angka 1 ya teman-teman. Jadi kita buat 1 ditambah 1 yaitu 1. Tetap 1 ya teman-teman. Nah, betul ya, jadinya hasilnya itu truth ya teman-teman. Bagaimana kita coba contoh yang kedua. Or buka kurung logika. Berat badan Agus lebih kecil daripada berat badan Fahri, titik koma, berat badan Fahri lebih kecil daripada berat badan Agus. Nih. Nah, terus ya teman-teman, karena 1 ditambah 0 yaitu tetap 1. Nah, bagaimana contoh yang ketiga? Mari kita kerjakan bersama ya teman-teman. Teman-teman boleh sambil peragain di rumah juga boleh ya. Sama dengan OR, fungsi logika 1 lebih besar daripada berat badan Fahri, titik koma, berat badan Fahri lebih besar daripada berat badan Agus. Enter. Nah, hasilnya juga true ya teman-teman, karena 0 ditambah 1 adalah hasilnya 1. Nah, bagaimana dengan contoh yang keempat? Sama dengan OR, buka kurung. Ini. Berat badan Agus lebih besar daripada berat badan Fahri, titik koma, berat badan Fahri lebih kecil daripada berat badan Agus. Nah, kenapa hasilnya false? Karena 0 ditambah 0 yaitu tetap 0 ya teman-teman, sedangkan 0 dalam fungsi logika yaitu false. Nah, ini kita boleh kasih warna biar kita samain aja sama yang di atas. Kita kasih warna, ini juga kita kasih. Nah, ini juga boleh kita kasih warna biar lebih bagus dan lebih rapi aja ya teman-teman. Kita kasih warna lebih cantik, lebih indah dilihat. Nah, jadi mungkin sampai sini aja fungsi logika OR. Kita lanjut ke logika if ya teman-teman. Ke yang keempat yaitu logika if. Nah, apa itu fungsi logika if? Fungsi logika if itu menentukan hasil atau keputusan dari dua keadaan atau lebih, yaitu implementasi dari implikasi. Nah, implikasi dalam logika adalah hubungan antara dua proposisi, di mana proposisi yang kedua adalah konsekuensi dari proposisi yang pertama. Nah, itulah pengertian dari logika if ya teman-teman. Boleh kita tulis menentukan, ini kita buat huruf kecil aja, menentukan hasil atau keputusan dari dua keadaan atau lebih. Nah, di sini bentuk dari logika if itu yaitu implikasi. Jadi kita buat di sini tuh implementasi dari implikasi. Nah, mungkin ini aja pengertian dari logika if. Boleh kita kasih warna juga. Boleh kita kasih warna ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat tabel kebenaran dari logika if ya teman-teman. Jadi tabel kebenaran dari logika if itu ada no absent, nama, nilai infer, status, grade, dan peringkat ya teman-teman. Peringkat.
Nah, di sini boleh kita bolder dulu biar lebih rapi dan lebih bagus. Ini boleh kita kasih warna langsung ya teman-teman, biar lebih cantik. Kita kasih warna biru dan kita kasih warna kuning, lebih bagus. Nah, di sini untuk mencari grade dan status kita buat dulu contohnya ya teman-teman. Jadi contohnya itu ada di misalnya status. Di sini lebih besar sama dengan 75. Di bawahnya lebih kecil sama dengan 75. 75 ya teman-teman, di sini sama dengan 75. 75. Di sini kita buat tuntas. Di sini kita buat remedial. Nah, ini boleh kita bolder dulu teman-teman biar lebih bagus dan rapi. Ini kita kasih, ini kita match and center dulu teman-teman. Match and center dan kita buat di tengah atas. Kita kasih warna kuning ya. Di sini kita kasih warna biru. Ini kita kasih warna biru. Nah, untuk mencari grade, kita buat dulu di sini contohnya sama seperti status, tapi grade. Di sini ada 90 sampai 100 itu mendapatkan nilai A, sedangkan 80 sampai 89 itu mendapatkan nilai B, 70 sampai 79 itu mendapatkan nilai C, 60 sampai 69 itu mendapatkan nilai D. Nah, sedangkan 0 sampai 59 itu mendapatkan nilai E ya teman-teman. Itu mendapatkan nilai E. Nah, ini boleh kita bolder dulu. Nih, boleh kita bolder dan kita kasih warna ya teman-teman. Ini gradenya kita match and center aja, kita buat di tengah atas, kita kasih warna kuning ya, kita kasih warna kuning, dan ini untuk nilai-nilainya kita kasih warna biru. Nah, jadi inilah logika if ya teman-teman. Jadi kita membuat nomor absen nih. Kalau nomor absen itu menggunakan rumus juga ya teman-teman, biar dia rapi dan teratur gitu ya teman-teman, angka-angkanya biar teratur. Nah, di sini kita buat caranya itu dengan rumus row, buka kurung, tutup kurung, kurang, row, buka kurung. Kita buat A28 ya teman-teman. Kita buat A28 karena itu referensinya. Kita buat A28. Kita function ya teman-teman. Kita function atau kita F4 ya teman-teman. Function atau F4, kita kunci ya, enter. Nah, di sini ada angka 1, boleh kita copy ke bawah ya teman-teman, karena dia sudah teratur. Nah, di sini ada tulisan nama, Di sini ada tulisan nama. Jadi namanya ini boleh kita buat bebas ya teman-teman, nama teman kita boleh saudara, sahabat boleh ya teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat nama teman saya, Ecclesia. Ecclesia Hana, Yuni, dan Jessica. Nah, di sini untuk nilai impornya kita boleh tulis manual ya teman-teman, bebas kita mau nulis berapa. Saya akan buat nilainya 10 deh ini. Buat misalnya 78. Nah, jadi ini udah. Jadi kita akan mencari status dari nilai-nilai mereka ya teman-teman. Jadi cara rumus mencari status kita gunakan rumus if. Ini kita buat buka kurung. Sama dengan if buka kurung. Karena kita ingin mencari nilai Ecclesia, kita klik nilai info Ecclesia, yaitu
C28 ya teman-teman. C28 lebih besar sama dengan 75 titik koma. Kita menggunakan titik koma ya teman-teman, sesuai dengan apa yang disarankan oleh laptop kita sendiri ya teman-teman. Saya menggunakan titik koma dan tanda petik ganda, terus tuntas, tanda petik ganda, titik koma, tanda petik ganda, remedial ya teman-teman, remedial, tanda petik ganda, tutup kurung, enter. Nah, kenapa dia remedial? Karena 70 sampai karena 70 itu berarti lebih kecil daripada 75 ya teman-teman. Jadi remedial. Ini boleh kita copy ke bawah ya teman-teman untuk melihat. Nah, di sini betul tidak? 78 itu lebih besar sama dengan 75 ya teman-teman. Jadi dia tuntas. Nah, sekarang kita mau mencari grade nih. Jadi rumus grade itu juga sama dengan if ya teman-teman, sama dengan if buka kurung. Jadi karena kita mau mencari grade, kita buat nilai. Kita mencari grade Ecclesia dulu ya teman-teman. Nilai import Ecclesia. Nilai import Ecclesia lebih besar 89 titik koma tanda petik A, tanda petik teman-teman. Nah, kita ulangi lagi, if sama dengan buka kurung nilai Ecclesia lebih besar 79 titik koma tanda petik B ya teman-teman, tanda petik titik koma if buka kurung nilai Ecclesia lebih besar 69 titik koma lebih tanda petik C, tanda petik titik koma if buka kurung nilai Ecclesia lebih besar 59 titik koma tanda petik D, tanda petik titik koma tanda petik E, tanda petik. Nah, di sini kita kalau menggunakan membuat tutup kurungnya itu tidak hanya satu ya teman-teman, karena kita harus melihat berapa kita membuka kurung. Nah, di sini karena kita membuka kurung itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita buat tutup kurungnya ada 4 teman-teman. 1, 2, 3, 4. Enter. Nah, hasilnya akan C karena 70 sampai 79 itu C ya teman-teman. Nah, di sini boleh kita salin ke bawah aja. Nah, di sini langsung ketahuan ya teman-teman apa aja hasilnya. Jadi kita tidak perlu mengetik-ngetik lagi rumus-rumusnya. Jadi ini bisa copy rumus. Nah, jadi sekarang kita mau mencari peringkat. Apa itu peringkat itu? Kita menggunakan rumus rank ya teman-teman. Jadi sama dengan rank buka kurung. Jadi cara mencarinya itu kita buat nilai Ecclesia titik koma nilai Ecclesia sampai nilai Jessica ya teman-teman. Kita function, kita kunci, kita F4, kita function, lalu kita buat titik koma 0 tutup kurung, enter. Nah, Ecclesia menduduki peringkat 3 ya teman-teman. Jadi ini boleh kita copy ke bawah, kita lihat benar atau tidak. Nah, ini karena nilainya Unita paling tinggi, jadi peringkat pertamanya yaitu Unita ya teman-teman. Nah, jadi sampai sini aja materi yang akan saya sampaikan. Mungkin ada maaf kata, mohon dimaafkan ya teman-teman semuanya. Jadi ini aja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, bye-bye.